Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri pembicara 1 yaitu Charlie Glad. Saya pembicara 2, Kevin Andian. Saya pembicara 3, Muhammad Fikri Dimas Kurniawan. Saya Muhammad Rizky Pratama Maulana Putra sebagai penyimpul. Kami dari kelompok 4 ingin menyuarakan aspirasi kami tentang apakah korupsi bisa dipidanakan lebih berat lagi daripada sebelumnya. Saya dari pembicara 1 ingin menyuarakan pendapat yang mendukung terhadap adanya hukuman yang lebih berat terhadap para koruptor yang merajalela di negeri kita tercinta ini. Jika ada yang bertanya, apa hukuman yang tepat bagi para koruptor? Maka saya menjawab, hukuman mati adalah hukuman yang paling tepat. Karena dengan hukuman berat tersebut, manusia-manusia di luar sana tidak akan lagi berani untuk mengambil uang rakyat atau yang biasa kita sebut dengan korupsi. Para tikus-tikus kantor memang sangat menjengkelkan. Mereka juga tidak kenal rasa takut untuk mengambil yang bukan hak mereka. Karena hukum yang diambil belum tepat dan terarah. Contoh hukum yang belum tepat dan terarah ialah hukuman penjara yang sangat ringan dan tidak berarti untuk mereka tikus-tikus kantor tersebut. Ada yang dipenjara hanya 5 tahun karena sudah korupsi miliaran, bahkan juga triliunan rupiah. Bahkan banyak dari mereka yang malah dipenjara seperti layaknya di hotel bintang 6. Saya tidak berbohong ataupun bercanda. Setio Novanto adalah salah satu contohnya. Dia dipenjara di ruangan yang layaknya seperti kamar hotel. Dia diberi HP, ada kamar tidur, lemari baju, TV, dan perlengkapan layaknya suatu kamar hotel. Tanggapan ini sudah seharusnya kita aspirasikan di sini. Mereka yang sudah mengambil hak-hak kita dan kebahagiaan kita, kita juga patut untuk mengambil hak-hak dan kebahagiaan mereka yang mengkorupsi uang rakyat tersebut. Terima kasih. Saya dari pembicara 2 ingin menyuarakan pendapat yang mendukung dengan adanya hukuman yang lebih berat terhadap para koruptor yang merajalela di negeri kita tercinta ini. Untuk presiden dan pemimpin negara, ini rakyat yang minta. Akhirnya Indonesia menerapkan hukum mati untuk koruptor. Indonesia harus bebas dari koruptor. Ya, terang saja, hal itu harus dilakukan jika negara ini ingin maju dan terbebas dari kemiskinan akibat oleh si pencuri atau maling uang negara. Para tikus berdasi memang sangat dibenci. Mungkin jika melakukan survei, 98% masyarakat menjawab ya, harus dihukum mati bagi orang yang berkhianat dengan negara yang mencuri uang rakyat. Sudah sepantasnya Indonesia menerapkan hukum mati, meninjau dari belakang semenjak Indonesia merdeka. Jauh ketinggalan dari negara lain akibat koruptor. Masukan untuk buzzer, jangan buat wacana pencitraan ginian, nggak laku. Harusnya buzzer lempar wacana ini. Revisi kenaikan BPJS, revisi kenaikan LPG 3 kilo, revisi kenaikan tarif dasar listrik, operasi pasar turun, beberapa kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik, kebaikan subsidi pupuk petani yang di era pemerintahan Pak Jokowi, subsidi pupuk dicabut, tambah stok pupuk yang saat ini langka di beberapa wilayah NKRI. Saya sangat setuju dengan hukum mati bagi para koruptor karena kasus korupsi di Indonesia sangat banyak. Dengan hukum mati tersebut, koruptor akan menjadi jera dan Indonesia akan terbebas dari kasus korupsi. Korupsi di mana-mana, bahkan terjadi pada pihak yang seharusnya bertindak di kasus ini, seperti jaksa, hakim, dan polisi. Hanya hukuman matilah yang dapat memberhentikan kasus korupsi. Hakim harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 dan tahun. Dibandingkan dengan negara Arab, Indonesia seharusnya menerapkan hukum mati karena hukum mati di Arab
sangat efektif dan dapat mengurangi kasus korupsi. Di Cina dilakukan pemutihan semua koruptor yang melakukan korupsi sebelumnya. Semua pejabat yang korupsi dianggap bersih, tetapi begitu ada korupsi sehari sesudah pemutihan, pejabat itu langsung dijatuhi hukuman mati. Dari pembicara 3 ingin menyuarakan pendapat yang mendukung dengan adanya hukuman yang lebih berat terhadap para koruptor yang merajalela di negeri ini. Karena para koruptor sudah sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, para koruptor harus dihukum mati. Karena kalau cuma di penjara saja tidak ada kejaraan bagi mereka para koruptor. Karena tindakan koruptor sudah sangat merugikan masyarakat. Salah satunya rakyat-rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial. Terkadang kita sangat kasihan dengan orang yang sangat membutuhkan, tetapi malah disuap oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Usulan hukuman mati bagi koruptor sudah sering digulirkan oleh para pejabat politik, termasuk penegak hukum. Sikap itu seolah-olah menunjukkan sikap tegas mereka dalam upaya pemberantasan korupsi. Meski demikian, dia memandang para pihak terkait tidak menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi. Dia menegaskan, pemerintah dan DPR sebaiknya fokus menyusun regulasi untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Beberapa regulasi yang yuris sebutkan seperti perampasan aset, pemindanaan, kejahatan perdagangan pengaruh, serta peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Namun demikian, pemerintah dan DPR nampak bimbang menyusun aturan tersebut. Diberitakan, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, meminta Kejaksaan Agung membuat kategorisasi yang lebih lengkap dan rigid soal tuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor. Habibur Rahman mengusulkan koruptor yang merugikan keuangan negara lebih dari 100 miliar dituntut hukuman mati atau minimal pidana seumur hidup. Menurut Habibur Rahman, kategorisasi penghukuman ini penting untuk memberikan efek jera terhadap koruptor. Tidak hanya efek jerahnya, kategorisasi penghukuman ini dapat memaksimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau aset recovery. Jadi tetap saja efek penjaranya dapat dan pengembaliannya keuangannya negara dapat, katanya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mendukung korupsi dihukum mati. Menurut Saroni, hukuman mati tentunya bisa dijatuhkan jika tindakan yang dilakukan memiliki unsur tindak pidana korupsi berat dengan kerugian negara besar. Terkait hukuman mati bagi koruptor, secara pribadi saya mendukung, namun tentunya saya melalui mekanisme yang jelas. Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati. Jika memang kasusnya begitu parah dan kerugian negara sangat besar, maka tentu saja opsi hukuman mati bisa dipertimbangkan. Jadi perlu disesuaikan dengan kasusnya, ujar Sahroni. Terakhir, Saroni menilai hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mengembalikan aset negara melalui aturan money laundering atau pencucian uang. Jadi selain pelaku yang ditindak, kita juga perlu memastikan bahwa aset negara bisa dikembalikan. Caranya dengan penerapan aturan money laundering dan pencucian uang yang tegas dan efektif, sehingga kerugian negara bisa diminimalkan. Demikian Saroni. Tim Jaksa Eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyetorkan uang senilai 72 miliar dan 2.700 dolar AS ke kas negara. Uang sejumlah 72 miliar yang disetorkan ke kas negara itu merupakan hasil tindak pidana korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan kawan-kawan. KPK menyetorkan uang tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah dilakukan hukum tetap alias inkrah, di mana putusan pengadilan menyatakan bahwa uang 72 miliar dan 2.700 dolar AS hasil suap pengurusan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan dirampas oleh negara. Jaksa Eksekutor KPK Hendra Apriansyah melalui Biro Keuangan telah melakukan penyetoran ke kas negara uang rampasan dari barang bukti perkara terpidana Edi Prabowo dan kawan-kawan. Uang yang disetorkan tersebut sebesar 72 miliar dan 2.700 US dollar yang berdasarkan tuntutan jaksa KPK dan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.
Imbuhnya, penyetor uang miliaran rupiah tersebut diharapkan KPK bisa membantu memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Edi Prabowo dan kawan-kawan. KPK bakal terus membantu mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara lewat perampasan aset koruptor. Untuk diketahui, Edi Prabowo dinyatakan terbukti bersalah di tingkat keasasi oleh Hakim Mahkamah Agung MA. Edi terbukti bersalah melakukan tindakan pidana suap terkait pengurusan izin ekspor benih-benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hakim MA memutuskan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Edi Prabowo. Hukuman tersebut diketahui lebih rendah 4 tahun dari putusan sebelumnya di tingkat banding, di mana sebelumnya Edi Prabowo divonis 9 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. MA juga menjatuhkan pidana denda sebesar 400 juta rupiah kepada Edi Prabowo dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam perkara ini, Edi Prabowo dinyatakan terbukti bersalah menerima suap sekitar 25,7 miliar dari sejumlah eksportir benih-benih lobster. Salah satunya, uang suap itu berasal dari pemilik PT 2 Putra Perkasa Pertama, Suharjito. Edi Prabowo menerima suap sejumlah 77.000 dolar AS atau setara 1,1 miliar dari Suharjito. Uang suap 1,1 miliar dari Suharjito itu diterima Edi melalui sekretaris pribadinya, Amiril Mukimin, dan staf khususnya, Safri. Kemudian, Edi juga diduga menerima uang sejumlah 24,6 miliar dari Suharjito dan eksportir lainnya. Uang itu diterima melalui berbagai perantaran yakni Amril Mukminin, staf pribadi Lis Rosita Dewi, Ainul Fakih, dan lain sebagainya, sehingga nilai total keseluruhan yang suap yang diterima oleh Edi Prabowo dari sejumlah eksportir tersebut perkisaran 25,7 miliar. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pembicara-pembicara sebelumnya. Hukuman mati diharapkan akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi masyarakat sebagai korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan membentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara. Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 2 ayat 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindakan pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim. Pertama, klausul dapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi bermakna fakultatif, bukan bermakna imperatif. Kedua, klausul dalam keadaan tertentu memberi makna kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Walaupun hukuman hudud tidak dapat diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti sanksi takzir bagi koruptor bersifat lebih ringan. Hukuman takzir bagi koruptor bisa dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah atau di blacklist, bahkan bisa berupa hukuman mati sebagai takzir bagi pelaku koruptor. Hukuman maksimal tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat, terlebihnya Indonesia. Demikian kesimpulan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.